Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kandang Ilmu Auto. Kali ini saya akan memberi tutorial ya, cara menggulung spool CDI RC 100, 110, RC 80 itu sama saja spool CDI-nya. Memang kalau orang-orang berduit suka beli karena untuk menggulungnya itu lumayan lama dan spool CDI pun agak murah ya ditimbang spool motor yang lain. Untuk harga spool CDI RC 110 itu yang sedang sekitar harganya itu 50.000 sampai 60.000 dan ada juga yang lebih murah lagi. Tapi kalau untuk membeli yang baru diusahakan itu membeli yang agak mahal di atas 45.000 ya, jangan di bawah 45.000. Spoolnya itu sangat ringkes sekali, yaitu modelnya batangan seperti contohnya di sini. Ini saya lagi proses penggulungan spool CDI RC. Ini memang saya sudah mendapat banyak ya, karena spool ini itu penggulungannya itu bentuknya itu sama dengan motor Bin, Astrea 800 dan Astrea Prima yang masih batang, itu hampir sama cara penggulungannya. Tapi biasanya untuk dudukannya itu beda, antara baut itu antara dudukan itu berbeda. Itu penggulungannya dan ukurannya itu sama untuk CDI AC. Dan ini khusus untuk motor RC, saya menggulungnya sudah banyak ya. Yang penting nanti kita tahu cara penggulungannya dan cara mengukurnya serta cara pemasangannya. Karena pada posisi spool atau dudukan spoolnya itu ada tanda supaya pengapiannya itu bagus. Ini cara penggulungannya biasa ya, seperti ini. Ini posisi masak, ini untuk masak, kurang jelas ya, mungkin ini karena saya membuat videonya itu malam-malam ya. Nah ini ya, saya sorot, dan ini untuk masak. Yang sebelah kiri saya itu masak ya, sebelah kiri masak, terus yang sebelah kanan ini untuk plus atau untuk kabel yang menuju ke CDI. Oke, cara penggulungannya itu seperti biasa. Mungkin video-video lain itu banyak sekali tutorialnya ya. Cara penggulungannya kita posisinya seperti ini, menggulungannya itu biasa. Ini untuk contoh saja ya. Untuk menggulungan lebih mudah kita pakai bekas ballpoint ya, seperti ini. Bekas ballpoint. Sampai banyak, sampai hampir rata dengan spool ini. Karena untuk penggulungan manual dengan mesin itu berbeda. Kalau kita melepas aslinya itu lebih sedikit daripada yang contohnya seperti ini. Karena kalau untuk memakai mesin itu sangat kencang sekali dan teratur ya. Jadi penggulungannya itu lebih sedikit daripada penggulungan manual. Karena ini memakai manual, jadi kita diperbanyak. Untuk lebih banyak kawat yang kita gulung itu pengapian akan lebih besar. Tapi jangan terlalu besar, nanti CDI akan rusak karena pengapiannya itu terlalu besar. Nanti kita akan diukur. Standarnya ukuran spool CDI untuk motor RC dan motor lainnya yang memakai spool seperti ini tuh ukurannya itu hampir sama.
Oke, kita sudah ya. Gulungan banyaknya seperti hampir rata dengan fiber yang hitam ini. Untuk cara pengukurannya kita memakai ohmmeter atau tester ya. Oke, untuk mengukur spool sudah pas atau tidak, itu kabel ini jangan diputus dulu ya, dari penggulungannya itu jangan diputus dulu. Kita ukur melalui kawat yang di sini yang masih menyambung ke yang gelondongannya lah ya. Itu caranya kita bakar kawat ini, kita bakar, tapi bakarnya itu jangan terlalu lama. Nanti kalau terlalu lama itu nanti akan putus. Dan kalaupun putus itu bisa juga disambung, tapi kurang marem lah gitu ya. Jadi untuk mengukurnya kita bakar pakai korek, tapi sebentar saja. Ya. Ini untuk mengelupas kulitnya, karena ini dilapisi dengan anti setrum. Nah, ini sudah terkelupas. Dan yang untuk masak ini juga kita bakar. Ya. Terus kita kupas pakai kuku pelan-pelan saja. Kemudian kita ukur pakai tester. Ini tester yang murahan ya. Yang penting bisa jarumnya jalan dan bisa menunjukkan bahwa kabel masih menyambung atau tidak. Itu kalau memakai digital itu lebih akurat. Tapi saya memakai alat yang sederhana saja. Yang penting jadinya memuaskan. Oke, kita cara pengukurannya. Ini yang untuk masak. Ini kabelnya itu bebas ya, kanan kiri itu enggak masalah, kabel yang dari tester. Yang satu kita tempelkan ke kawat masak, terus yang satunya lagi kita tempelkan ke kawat yang tadi kita bakar. Nah, jarumnya dekatkan. Lah, posisi jarum ini di bawah 50 mA ya. Kalau ukuran miliampere itu di bawah 50 mA. Maksimal itu 50 mA. Dan untuk saklarnya atau untuk cekran itu di K10 atau X10 ya. Kalau di sini kalau kita ke X1K itu jarum akan labas, karena itu sama saja tidak ada tegangan atau loss ya. Jadi kalau untuk mengukur CDI spool itu harus memakai X10. Kemudian kita ukur, kalau jarumnya sudah hampir mencapai 50 itu sudah standar. Standarnya itu 50 dan lebih banyak gulungannya itu akan lebih sedikit miliampernya. Jadi ini sudah selesai ya. Jarum menunjukkan ke 45 miliampere. Ini angka 50-nya ya. Dan tadi ini angka 50 miliampere. Ini ukuran miliampernya ya di sini. Miliampere. Kalau untuk ohmmeter itu yang warna hijau, karena posisinya kecil sekali, jadi saya memakainya miliampere. Untuk patokannya itu saya memakai miliampere. Oke, tadi diukur sudah standar ya, sudah pas pengukurannya. Kita tinggal menyolder saja. Kita gabungkan kawat supaya tidak patah ya. Kita putus agak panjang
kemudian kita gabungkan atau kita double, kawatnya kita tekuk-tekuk double sampai 3 atau 4 ya, supaya tidak patah apabila nanti kita sambung dengan atau disolder. Kita gabung secukupnya saja. Oke. Setelah kita gabung, kita solder ya. Ini juga kawat ini juga dibakar dulu ya, untuk mengupas kulitnya. Oke, kita sudah kupas. Kemudian kita ikatkan di sini. Karena ini soldernya lagi dipinjam oleh teman, jadi ini contohnya saja dulu ya. Untuk pemasangannya nanti cara pemasangannya mungkin cuma teori saja cara pemasangannya, karena menunggu solder datang, menunggu solder saya ambil. Oke, ini caranya begini ya. Nanti ini untuk kabel yang menuju CDI-nya yang plus, dan ini untuk yang min. Sebelum disolder kita ikatkan dulu ke sini supaya kencang. Setelah solder, kemudian kita tutup pakai isolasi atau pakai apa. Untuk pemasangan nanti posisi kabel yang untuk plus itu di bagian atas, jangan di bagian bawah. Dan keren atau dudukan spoolnya itu ada tanda atau garis 3. Ini 1, 2, 3 ya. Itu ada garis 3, dan di atasnya itu ada tanda panah ini. Nah, kita memasang kerennya itu di tengah-tengah garis yang di tengah ini. Itu ada 1, 2, 3. Itu di garis yang di tengah untuk memasang kerennya. Karena ini posisi pengapiannya itu untuk sempurna. Nanti pengapiannya jadi sempurna kalau garis yang di tengah itu lurus dengan yang di atas tanda panah ini. Oke, cara pemasangan kerennya supaya motornya pengapiannya bagus. Oke, gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.